Orang Bugis kalau merantau dikasih 4 ujung. Dia mengatakan laukos sompak nak, tapi apa capak membawa. Yang pertama adalah ujung lidah, yang kedua adalah ujung badik, yang ketiga adalah ujung kelamin. Ini yang kadang orang tidak tahu. Kalau mau merantau orang Bugis itu pakai ujung lidah, artinya kecerdasan, hebat bicara. Kalau kau tidak hebat bicara, kau pakai ujung badik, kau nakal saja. Iya, kalau kode mu macam batasi sako, waktu itu batai pakai mato. Kalau kau tidak nakal, kau pelorak kau, detopa mu jago ma bicara, cari bangsawan kau nikahi, kau akan jadi kaya, dan kau jadi bangsawan di situ. Jadi itu makanya dia mengatakan ujung kelamin, begitu. Makanya kemudian ujung pena. Jadi 4 ujung ini mereka berangkat merantau. Dia tahu tuh nasa sulap apa, kan itu yang dipakai. Makanya orang Bone itu punya tradisi yang kuat, orang Bugis. Nah, orang Bugis kalau merantau Pak, dia tidak merantau, memang pindah kampung. Iya, karena di mana dia mencari nafkah, di situ dia akan bangun rumah mewah. Makanya di mana dia masuk pasti kampung itu terbangun. Dan itu memang menjadi dari dulu. Orang Bugis di mana-mana. Kenapa? Karena ini memang akar budaya kita yang kita bawa. Itu sebenarnya simbol Islam yang dia bawa. 4 itu orang tua dulu mengatakan, maka angka pakaian mu pakai komelo kosompak. Ini perlu saya luruskan supaya orang tidak salah pahami. Angka Amin. Allahumma nawwir qulubana wa qulub jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Kayaknya saya harus berdiri. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami ta'azimi sahibul bait, keluarga besar, alhamdulillah kita hadir berkumpul di tempat ini dengan inisiatif beliau, dan ini menjadi doa yang sangat luar biasa. Juga kami takzimi kepada seluruh tamu undangan keluarga besar KKSS yang sempat hadir, dan seluruh hadirin dan hadirat, tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, anak-anakku dari panti asuhan, dan seluruh hadirin dan hadirat tanpa terkecuali. Pertama, karena ini adalah acara tasyakuran pindah rumah, sebenarnya rumah yang paling bagus kata Rasulullah adalah rumah yang dekat dari kuburan. Ternyata pintu masuk ini dekat dari kuburan, sini sekitar sini. Iya. Kemudian yang jauh dari masjid, itu rumah yang paling bagus kata Nabi, yang dekat dari kuburan dan jauh dari masjid. Artinya apa? Dekat dari kuburan adalah selalu mengingat kematian sehingga kita memperbaiki ibadah. Jauh dari masjid, karena ketika jauh dari masjid itu kita banyak langkah kaki untuk menuju melaksanakan sholat. Setiap satu langkah kaki itu diampuni dosa dan derajat diangkat. Itulah hakikatnya. Sebenarnya bukan berarti bahwa rumah harus dipindahkan, tidak. Hakikatnya itu selalu mengingat kematian ketika kita di dalam rumah, tapi jadikan rumah itu adalah surga.
Bagaimana cara menjadikan rumah sebagai surga? Ini yang akan saya bahas sedikit sebelum saya masuk ke kajian-kajian keagamaan. Pertama, di dalam Quran surah An-Nur sebenarnya kita diajarkan untuk berdoa ketika masuk ke dalam rumah. Salah satu doa itu terdapat dalam tahiyat bacaan sholat. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Jadi ketika kita masuk ke pintu rumah, ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, baru disambung Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kenapa kalimat itu dibaca? Itu terdapat di dalam Quran surah An-Nur, karena di dalamnya ada malaikat rahmat yang kita salahi. Ini penting karena itu kita tidak lihat. Malaikat rahmat itu kita tidak lihat. Kemudian kenapa kita ucapkan salam sebelumnya? Assalamualaikum warahmatullahi. Kadangkala di rumah itu tidak ada orang, hanya kita yang masuk. Ternyata dalam ilmu itu disebutkan bahwasannya orang yang mengucapkan salam ketika masuk ke rumahnya, hanya itu cara supaya syaitan yang ikut dan jin yang ikut ke kita ketika kita berjalan itu tidak masuk ke dalam rumah. Jadi yang menutup pintu jin itu adalah salam. Makanya ketika ada rumah biasa ada jinnya di dalam, sebenarnya kita yang kasih masuk. Karena kalau kita masuk ke dalam tidak ucapkan salam, maka dia akan ikut. Kedua, sebenarnya yang dianjurkan di dalam agama itu ada beberapa memang yang perlu dihindari. Yang pertama, usahakan di rumah itu tidak banyak cicak. Kadang-kadang orang tidak memperhatikan. Kenapa Rasulullah mengatakan membunuh cicak itu hukumnya sunnah. Dan siapa yang membunuh cicak dengan satu kali pukulan itu 150 hasanat. Itu hadis sahih. Kenapa? Karena di dalam cicak itu ada jin, namanya Ummi Sibyan. Jin yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya disunnahkan cicak itu untuk dibunuh. Karena dia bisa membunuh anak yang masih dalam kandungan. Kenapa anak biasa bangun tengah malam menangis, anak kecil itu karena gangguan Ummi Sibyan. Ini adalah jin perempuan yang tinggal di dalam cicak. Dari dulu Nabi sudah sampaikan, itu di masa Nabi Musa sudah ada. Makanya bahkan ulama kita dulu mengatakan hendaknya cicak ini kita bisa menghindari. Biasa di rumah orang tidak hiraukan. Biasa dia jampang ini ke cicak kubolana dianggap biasa. Padahal itu sebenarnya berbahaya. Karena binatang itu ada jin di dalamnya. Nah ini yang kemudian kalau dalam kitab Ta'limut Ta'lim, Imam Sarnuji juga mengajarkan ke kita, ada 21, salah satu dari situ, jangan membiarkan jendela rumah terbuka sampai maghrib. Itu juga. Jadi usahakan pintu rumah dan jendela, jangan biarkan terbuka sampai maghrib. Jadi kalau sudah sholat asar, bisa kita tutup. Ya, kenapa? Untuk supaya jin itu tidak masuk ke dalam rumah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadikan rumah itu sebagai surga, jadikan rumah itu mendatangkan ketenangan. Di dalam rumah itu hendaknya kita juga banyak berzikir. Tapi insya Allah ini tadi kita tempati mengawali dengan pembacaan Maulidul Barzanji dengan sholawat. Saya dapat di salah satu kitab kenapa ulama dulu menganjurkan supaya kadangkala setiap tahun itu di acara peringatan maulid ada namanya maulid rumah. Orang dulu itu biasa pakai maulid rumah. Kenapa? Karena rumah yang pernah dilaksanakan, kalau maulid pernah dilaksanakan di rumah itu, dalam kitab itu dijelaskan para ulama tidak akan terbakar rumah itu sampai tahun depannya. Jadi itu salah satu hikmahnya. Tapi saya ingin kasih tahu, sebenarnya orang Bugis kalau pindah rumah itu dia mengambil ilmu dari ulama bahwa ketika pindah rumah ada ayat yang dibaca di pojok rumah itu. Yang pertama, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yang kedua, wa qul ja'al haqq wa sahaqal batil innal batila kana sahuka. Kemudian yang ketiga, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Inilah ayat yang lahir bersama Rasulullah.
Salah satu dari sekian banyak mujizat kelahiran Nabi, ketika Rasulullah wafat, ada suara yang keluar dari pojok Ka'bah. Orang tua dulu mengatakan ayat si jejengan dan Nabi tak. Padahal di waktu itu kan belum turun Al-Quran. Tapi ada suara yang keluar dari pojok Ka'bah. Makanya suara itu adalah yang pertama, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Di pojok kedua itu wa qul ja'al haqqu wa sahaqal batil innal batila kana sahuqa. Di pojok ketiga laqad ja'akum rasulun, itu At-Taubah ayat 2 terakhir. 2 ayat terakhir At-Taubah ayat 128 129. Itu yang dibaca di pojok rumah. Orang tua dulu itu azan. Azan itu sebenarnya menutupi ayat ini supaya orang tidak dapat ayatnya. Kenapa? Kalau membaca ini di 4 sudut rumah, ada ulama kita di dalam ilmu hikmah itu menjamin bahwa rumah itu tidak akan terbakar. Biar orang mau bakar tidak akan terbakar. Yang kedua, pencuri tidak akan masuk. Karena ada tadi ayat itu, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin wa qul ja'al haqqu wa saqal batil innal batila kana sahuqa. Maka dia tomatot tariolo ya kuna tamai panga bolamu dini telalang yang masuk. Ko itu membaca ko bunga letek. Jadi itu sebenarnya ayat yang diajarkan ulama dulu, dan orang Bugis itu Pak belajarnya bukan orang sembarang. Ulama-ulama Bugis, saya telusuri beberapa riwayat, beberapa sejarah, dan saya temukan beberapa penjelasan ulama. Sampai-sampai kuenya orang Bugis itu sebenarnya itu di Bepata OGE semua berbahasa Arab. Karena yang menemukan sebenarnya memberi nama itu adalah Habib. Itu dari Yaman. Cuma nama itu ketika dibahasa Bugiskan menjadi keras. Seperti kita barongkoh. Sebenarnya dari kata barokah. Sualla dari kata salawat. Apang dari kata afwan. Sebenarnya itu. Jadi sebenarnya dia bahasa Arab. Cuma karena orang Bugis yang pakai itu sudah bahasa Bugis. Jadi barongko dari kata barokah. Maka dia rae barokah, maka dia lena barongko. Maka dia rae solawat, maka dia lena suallah. Ya kan begitu. Katiri salah. Maka dia al-katiri salah. Katiri mandi al-katiri mendin. Paso itu kan pasol li rabbika wanhar. Jadi semua ulama itu mencoba menerjemahkan segala bentuk yang ada itu dalam keislaman. Jadi dia mentransfer. Karena Rasulullah saja memberi nama pedangnya. Makanya Rasulullah itu punya pedang namanya Sulfikar. Jadi Rasulullah kasih nama. Jadi benda-benda yang dimiliki Nabi itu dia kasih nama supaya dia terkesan bahwa ini adalah hidup. Karena memang semua benda itu berzikir. Dan orang tua dulu sudah lakukan itu. Ulama kita dulu Al-Qatiris Salah. Makanya bahasa Bugis berak dengan berak itu kan beda. Sebenarnya berak dengan berak sama, tapi ketika orang mau taburkan dia mengatakan berak dari kata birrul walidain. Kalau dia mau makan dia pakai berak dari kata warok. Jadi itu memang beda. Jadi sebenarnya tradisi itu kuat. Makanya ulama kita yang masuk ke Nusantara mengajarkan Islam dibawa oleh Al-Kathiri. Kalau dalam kitab itu Al-Kathiri. Ini adalah ulama cucunya Rasulullah dari Hadramaut, dari Lembasiat, dari Yaman, masuk ke Nusantara dan mengislamkan orang di Nusantara. Kenapa ada istilah Tenggarong? Ini yang banyak orang tidak tahu. Padahal itu orang Bone. Oh, rajanya Kutai itu yang pertama sampai keempat itu agama Hindu. Tapi ketika masuk orang Bone, kemudian memperistri raja di sana, maka berubah. Makanya disebut Tenggarong. Tenggarong itu bahasa Bugis, Tanggana Arungi. Iya, jadi cuma kadang orang, makanya akarungannya itu ke bawah orang Bugis. Makanya kalau kita ke Tenggarong di Kutai Lama, kita ziarah itu orang Bone yang mengislamkan orang di sana. Makanya memang kita kan dulu begitu. Orang Bugis kalau merantau dikasih 4 ujung. Dia mengatakan laukos sompakna, tapi apa capak membawa. Yang pertama adalah ujung lidah, yang kedua adalah ujung badi, yang ketiga adalah ujung kelamin. Nah, ini yang kadang orang tidak tahu. Kalau mau merantau orang Bugis itu pakai ujung lidah, artinya kecerdasan, hebat bicara. Kalau kau tidak hebat bicara, kau pakai ujung badi, kau nakal saja. Iya, kalau kode mu macam batasi seko, pak itu batai pakai mato. Kalau kau tidak nakal, kau pelorak kau,
Dek topa mau jago mau bicara, cari bangsawan kau nikahi. Kau kan jadi kaya. Dan kau jadi bangsawan di situ. Jadi itu makanya dia mengatakan ujung kelamin. Begitu. Makanya kemudian ujung pena. Jadi 4 ujung ini mereka berangkat merantau. Dia mau tahu nasa sulap apa. Kan itu yang dipakai. Makanya orang Bone itu punya tradisi yang kuat, orang Bugis. Nah orang Bugis kalau merantau Pak, dia tidak merantau. Memang pindah kampung. Iya, karena di mana dia mencari nafkah, di situ dia akan bangun rumah mewah. Makanya di mana dia masuk pasti kampung itu terbangun. Dan itu memang menjadi dari dulu. Orang Bugis di mana-mana. Kenapa? Karena ini memang akar budaya kita yang kita bawa. Itu sebenarnya simbol Islam yang dia bawa. 4 itu orang tua dulu mengatakan, maka angka pakaian mau pakai komelo kosongpa. Ini perlu saya luruskan supaya orang tidak salah pahami. Angka pakaian mau pakai komelo kosongpa. Ini yang kau pakai kalau mau merantau, kalau mau berhasil, dan pasti berhasil. 4 pakaian itu dia bilang Abu Bakar tatondroloku. Coba jangan. Gitu. Umar di atauku, Utsman di abioku, Sayyidina Ali di mundriku. Ada yang membalik itu, dia mengatakan Abu Bakar di oloku, Utsman sebelah kiri, Ali di kanan, Umar di belakang. Kenapa? Itu sebenarnya bukan baca-baca. Cuma kadang kita baca melo hijau kena baca, padahal itu bukan baca-baca. Abu Bakar di depan itu simbolnya asyidik, dahulukan kejujuran. Kemudian di sebelah kanan itu adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu iman, dahulukan agama. Jadi palayole lampue mupundri atau ide agama. Kemudian Utsman itu sebelah kiri. Kenapa? Karena itu harta. Dunia itu persoalan kedua. Yang kau harus urus pertama agama. Karena ketika agama kau urus maka ikut dunia. Kemudian Umar di belakang. Kenapa Umar di belakang? Karena berani. Orang Bugis bilang aja mau lari. Apa ekor lari kok dia tunggu dati kampung mati. Artinya inilah yang dipakai. Falsafah ini mengatakan apa sulapa. Sebenarnya itu juga yang dipakai sampai hari ini. Cuma banyak orang yang mentafsirkan hal ini keliru sehingga dia pakai baca-baca. Dia tutuplah hidungnya apa itu yang berangkat. Nah ini yang saya harus luruskan, bahwa sebenarnya itu pesannya. Pesan yang ingin diterima, pesan yang ingin disampaikan, di dalamnya sebenarnya hakikatnya adalah agama. Cuma kadang-kala kita tidak pahami secara agama, tapi mendekati pemahaman-pemahaman yang kadang justru bertentangan dengan agama. Kemudian saya wasiatkan, pertama kali kita masuk ke dalam rumah, sebenarnya bermalam di situ hendaknya membaca suratul Baqarah. Kalau tidak bisa membaca suratul Baqarah, maka bacalah 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah. Amanah Rasul itu. Karena orang yang membaca itu tidak akan diganggu jin. Itu kuncinya. Kayaknya kalau ada rumah ditempati jin, karena makhluk ini kan kita tidak lihat, makanya kita dianjurkan. Kenapa Rasulullah mengatakan bacalah 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah sebelum tidur, supaya orang itu tidak diganggu sampai pagi. Kalau dia baca kalau sudah pagi itu tidak diganggu sampai maghrib. Sebenarnya zikir ini dijadikan zikir pagi dan petang. Makanya kalau tidak bisa baca 1 surah full, cukup ambil 2 ayat terakhir. Kalau masih tidak bisa, pakai ayat kursi. Ayat kursi itu paling gampang. Kalau tutup pintu baca ayat kursi. Kalau tutup jendela baca ayat kursi. Kenapa ayat kursi? Ayat kursi ini Pak diambil Abu Hurairah dari iblis. Saya kasih tahu ilmunya ayat kursi itu dari iblis. Ketika Abu Hurairah disuruh oleh Rasulullah menjaga harta zakat kan dikumpul. Kemudian Abu Hurairah yang disuruh jaga. Abu Hurairah melihat kalau pagi dia buka gudang zakat, gudang tempat zakat ini ternyata teracak-acak. Dia mengatakan pasti ada yang masuk mengambil. Tapi dia mengatakan kok pintunya terkunci, tidak terbuka, kok bisa ada yang masuk mengambil. Besok malamnya lagi dia lihat, ternyata teracak-acak lagi. Makanya dia masuk ke dalam. Abu Hurairah tinggal di dalam, kemudian dia menunggu siapa yang masuk mengambil harta di sini. Tidak terbuka. Ternyata tengah malam dia menemukan ada orang tua yang datang.
Ini di masa Rasulullah, orang tua yang datang kemudian mengambil kurma. Langsung Abu Hurairah menangkap. Dia bilang, "Wah, tunggu dulu. Ini ternyata kau yang curi makanan di sini." Dia bilang, "Saya minta tolong, ini makanan saya curi untuk anak yatim." Nah, ini dia sudah pakai. Dia bilang, "Ini untuk anak yatim, untuk fakir miskin. Anak keluarga saya ini miskin sekali. Saya butuhkan makanan ini." Saya bilang, "Abu Hurairah, kalau begitu ambil, kau pulang." Besok malamnya, sekalinya pergi sholat subuh, ditanya oleh Rasulullah, "Abu Hurairah, apa yang dikatakan tamumu?" Nabi sudah tahu apa yang dikatakan tamumu. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, dia mengambil harta zakat dengan alasan bahwa dia memberi anak yatim, dia memberi fakir miskin, anaknya adalah keluarganya orang miskin." Dia mengatakan, Rasulullah mengatakan, "Demi Allah dia berbohong." Ternyata dia berbohong. Rasulullah tahu. Sampai malam kedua, malam ketiga selalu mengulang. Nanti malam ketiga Abu Hurairah menangkap ini, kemudian dia mengikat dan dia membawa ke Rasulullah. Dan ternyata dia minta, "Kalau kau lepaskan saya akan kasih satu ilmu." Ah, inilah ilmunya. Iblis yang ngajarkan. "Saya kasih kau satu ilmu, kau tahu kenapa saya bisa masuk di tempat ini padahal terkunci." Baru Abu Hurairah kaget, kok bisa masuk padahal terkunci? Dia mengatakan, "Saya bisa keluar pun kuncinya tidak terbuka." Padahal Abu Hurairah tidak tahu bahwa ini adalah jin. Ini adalah iblis yang datang mengambil. Ternyata Abu Hurairah mengatakan, "Oke, kalau begitu saya lepaskan tapi ajarkan." Dia mengatakan, "Kalau kau mau aku tidak masuk ke suatu tempat, baca ayat kursi." Dibacakanlah Abu Hurairah. Setelah itu datang ke Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, ternyata aku diberikan ilmu oleh orang yang tamu datang ini tengah malam." Rasulullah mengatakan, "Apa yang diajarkan?" Dia bilang, "Kalau katanya dia tidak bisa masuk kalau saya membaca ini." Apa kata Rasulullah? "Dari dulu dia berbohong, barusan kali ini dia tidak berbohong." Nah, itu. Jadi ternyata kalau kita mau masuk ke suatu tempat, jin tidak masuk, kuncinya ketika menutup baca ayat kursi. Dan ini jin yang kasih tahu langsung. Nah, makanya kasih tahu langsung Abu Hurairah. Makanya ilmunya itu dari situ. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari situlah kenapa ayat kursi penting dibaca sebelum tidur. Kemudian ditiupkan ke tangan, kemudian diusapkan ke badan. Itu namanya dengan mandi ayat. Tapi kalau mau pakai yang di Fathul Mu'in yang paling gampang itu, kalau tidak pakai ayat kursi, langsung pakai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ditutup di semua ujung jari. Jadi kalau mau tidur, Bismillahirrahmanirrahim itu di kitab Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. 20 kali. Karena kan setiap ujung jari itu 20. Kemudian ditekan di pusar 1 kali. Menurut penjelasan ulama kita, kalau ilmu hitam itu tidak akan masuk. Ada orang mengirim ilmu-ilmu lain, insya Allah tidak masuk. Yang kedua, jin juga tidak bisa mengganggu orang yang melakukan itu. Karena itu pintu masuknya kan lewat situ. Nah, makanya saya wasiatkan, amalan-amalan seperti ini penting kita amalkan. Apalagi di saat-saat sekarang ini, keadaan, saya sering mengatakan ilmu itu bahaya. Kalau orang memanfaatkan untuk baik, ya baik. Tapi kalau orang memanfaatkan untuk hal yang buruk, itu bahaya. Kemudian acara ini sebenarnya adalah acara pindah rumah, tapi diawali juga dengan sedekah. Saya sering sampaikan begini, membangun masjid itu tidak ada jaminan orang masuk surga. Orang yang bangun masjid itu tidak ada jaminan masuk surga. Hanya dijamin dibikinkan istana di dalam surga. Ini yang saya perjelas dulu. Saya harus ulang. Jadi orang yang bangun masjid, biar 100 masjid dia bangun, tidak ada jaminannya masuk surga. Yang ada jaminannya dibikinkan istana di dalam surga. Rasulullah mengatakan, "Man bana masjidan fid dunya lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid di dunia karena Allah, maka akan dibangunkan istana di dalam surga. Nabi tidak mengatakan dimasukkan ke dalam surga, tapi mengatakan dibangunkan. Jadi kalau sedekah bangun masjid tapi dia tidak sholat, tidak masuk juga itu. Kan begitu? Ya. Jadi ini yang harus
dipisahkan ya, antara dibangunkan istana sama masuk. Kalau sholat itu miftahul jannah. Jadi kalau orang bangun masjid kemudian dia sholat, berarti ada jaminannya masuk dan juga ada jaminan punya tempat di dalam. Tapi kalau bangun masjid tapi tidak sholat, berarti ada rumahnya cuma tidak ada jaminan masuk. Nah ini yang bahaya. Ini yang makanya saya jangan salah paham ya, harus betul-betul dianu. Kemudian siapa yang ada jaminannya masuk? Ternyata orang yang memelihara anak yatim. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, Bukhari Muslim, bahwa orang yang memelihara anak yatim kelak di akhirat, saya tidak mau membelakangi Pak. Ya, saya di sini disuruh aja. Jadi kalau mau dijamin bersama Rasulullah di surga seperti jari telunjuk dengan jari tengah, pelihara anak yatim. Ini yang ada jaminan. Kalau bangun masjid tadi tidak ada jaminan masuk surga, cuma dijamin ada rumahnya di surga. Tapi kalau memelihara anak yatim, itu kata Rasulullah, dia akan bersamaku di dalam surga seperti ini, antara jari telunjuk dengan jari tengah. Artinya apa? Orang yang memelihara anak yatim itu akan masuk ke dalam surga, dan surganya bukan surga sembarang. Dia dekat dengan Rasulullah, dan itu Nabi jamin itu. Makanya saya sering mengatakan, kalau mau punya modal sedikit tapi ada jaminan anak yatim. Dan anak yatim itu beda dengan orang terlantar. Kalau orang terlantar kan keadaannya, yatim itu memang orang tuanya meninggal dan belum mandiri. Kalau dia sudah mandiri, wah itu nggak bisa Pak. Kalau bilang yatim kalau tidak ada bapaknya, wah di sini banyak yatim ini ya. Ada yatim piatu di sini banyak. Tapi kalau dia belum mandiri, masih anak-anak, makanya saya begini, kalau tidak mau datang ke rumah dia tinggal, gampang. Kita kasih tahu, kau sekolah nak, ada anak yatim piatu, ada anak yatim, kau sekolah nak, nanti saya yang danai sekolahmu. Misalnya berapa pembayarannya setiap bulan tinggal di pondok, misalnya dia menghafal, oh hanya 200.000 satu anak. Carilah anak yatim piatu, kita bantu dia 200.000 per bulan. Dia hafal Quran. Orang yang menghafal Quran itu bisa menunjuk 40 orang masuk surga, Prabu. Bisa memberi syafaat. Masa dia tidak tunjuk kita nanti? Masa dia tidak tunjuk kita? Dia kan 40 orang sudah diberikan bisa memberi syafaat. Walaupun nanti ada juga bisa memberi syafaat anak kita. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa yang memiliki 2 atau 3 anak perempuan yang ahli ibadah, maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Nah, makanya orang yang punya anak perempuan 2 atau 3 itu dan ahli ibadah, maka ibu bapaknya jangankan disentuh, diperlihatkan pun tidak. Rasulullah mengatakan tidak akan diperlihatkan api neraka. Jadi anak perempuan itu syafaat. Kalau laki-laki mohon maaf tidak. Yang bisa memberi syafaat anak perempuan 2 atau 3 kata Nabi. Jadi kalau kita sudah punya 2 anak perempuan ahli ibadah, artinya dia sholatnya sudah bagus, maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Dari situlah kenapa Nabi berdoa, perbanyaklah dari keturunanku anak perempuan. Dan kelak di akhir zaman, di akhir zaman min ummati kata Nabi, nanti di akhir zaman umatku perbandingan ada mengatakan 1:50. Sekarang kan Indonesia 1:7 ya. Yang di sosial ini 1:7 dinas, yang mungkin dia tahu ya, 1:7 kayak kemarin saya sempat membaca perbandingan penduduk Indonesia itu laki-laki dengan perempuan 1:7. Nih, kalau 1:7 berarti 1 laki-laki 7 perempuan. Wah ini yang bahaya Pak. Makanya dulu itu Pak, saya sering mengatakan hati-hati sekarang. Dulu itu orang cuma curi sandal, cuma curi emas, curi motor. Sekarang banyak pencuri suami. Iya, jaga baik-baik suami karena ini 1:7. Jadi kalau laki-laki sudah menikah 1, berarti ada 6 gadis ini tidak dapat bagian. Nah, ini yang bahaya. Tapi dia itu nomor 3 tuh nak darah masih malu-malu. Yang bahaya itu janda. Itu janda bahaya lah. Ini yang janda ini yang kadang tidak, apalagi yang suka main TikTok itu yang goyang-goyang begini. Aku pingin dimanjai.
Ini yang bahaya. Makanya jaga baik-baik suami kita. Ini karena dulu begitu. Yang dicuri itu emas, yang dicuri sandal, yang dicuri motor. Sekarang suami juga ada sudah dicuri, Pak. Jadi jaga baik-baik. Maka dari situ Rasulullah mengajarkan baca doa sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim wa mali wa ahli 7 kali. Rasulullah sudah ajarkan. Siapa yang membaca doa ini maka anak-anak, keluarganya dan hartanya akan dijaga oleh Allah. Sudah hafal, Bu? Hafal. Pendek sekali itu. Bismillahirrahmanirrahim wa mali wa ahli. Baca itu yang tadi supaya suaminya tidak dicuri. Itu doanya, pendek sekali. Itu hadis. Siapa yang membaca doa ini kata Nabi, Allah yang akan menjaga harta diri dan keluarganya. Itulah makna orang tua mengatakan okupu Allah Ta'ala, titip, artinya titip harta keluarga kepada Allah. Karena tempat penitipan yang paling aman adalah Allah, karena dia tidak pernah lalu. Nah, makanya saya kasih tahu baca itu, yang sudah punya suami ya, baca itu Bismillahirrahmanirrahim wa mali wa ahli. Itu dibaca 7 kali. Jangan lebih. Oh, saya mau kasih banyak Pak Ustaz. Baca 10, jangan 7 saja. Angka itu ada muqayyad namanya dalam agama itu. Kalau muqayyad itu sudah diatur, tidak boleh dikurangi, tidak boleh dikasih lebih. Sama dengan zikir. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Jangan kasih cukup 40. Pakai 33. Kenapa 33? Itu sudah diatur. Allah yang minta begitu. Kalau Allah yang minta jangan ditambah dong. Dia sekarang mengatakan, saya mau kasih banyak, kan zikir lebih banyak lebih bagus. Oh enggak, kalau mau zikir selain itu pakai. Tapi yang muqayyad jangan coba-coba. Saya pernah ditegur ketika saya tanyakan sama guru Pak Prof Quraisya pernah bilang begini. Itu nomor handphone saya 12 angka. Kalau kau tindis 13 pasti tidak masuk ke HP saya. Kan begitu? Zikir yang 33 itu kalau kau kasih lebih, tujuannya bukan ke arah yang diminta sebenarnya. Kan gitu. Makanya zikir yang 33 itu sebenarnya saya pernah kaji dalam tasawuf. Guru saya menyampaikan begini, kenapa 33? Kenapa bukan 37? Kenapa bukan 40? Itu 33 karena 17 rakaat sholat fardu ditambah 33 itu kan 50. Nah, yang sholat diterima pertama Nabi itu ketika Isra Mi'raj itu 50 rakaat. Nah, makanya yang 33 itu menjadi zikir. Yang 17 rakaat ditambah 33 kan 50. Makanya dia bilang jangan kasih lebih 33. Dia bilang jangan kasih lebih 33.